wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita mempunyai kelompok untuk melakukan sebuah praktik. Yang pertama dengan saya Fauzan Dwi Nugroho Harjo dengan NIM 10210018. Saya Nur Fatimah Saada dengan NIM 10210044. Dan saya Dirga Harza Abdal Zikri dengan NIM 102114. Dan satu lagi teman kami yang memvideokan ini yaitu Sefa Adrian Maulana dengan NIM 10210058. Baik, sebelum kita masuk ke praktikum, di sini kami akan menjelaskan kita akan melakukan praktikum apa. Nah, kita akan melakukan praktikum sebuah solar panel yang akan menjadi energi listrik, yang dimana prinsip kerjanya mengubah energi surya tenaga matahari menjadi energi listrik dengan mata kuliah praktikum pemberian mesin pembangkit yang dosen pengampu pertama Ibu Susilawati dan dosen kedua Bapak Kamaludin. Baik, di sini teman-teman bisa kita lihat ada komponen solar panel yang dimana dari komponen tersebut akan menyerap suatu panasnya matahari dan akan menyambungkannya untuk melihat tegangannya di trainer and fish. Baik, di sini sebelum itu kita akan mencolokkan sebuah konektor terlebih dahulu. Nah, jika sudah tersambung, panas tersebut akan menyerap komponen tersebut akan menyerap suatu panas dan akan melewati sebuah konektor Trainer Kit Envis 6009. Nah, untuk setelah itu kita ada penambahan kabel patch yang dimana untuk mengetahui arus dari solar panel ke voltmeter maupun ammeter. Untuk di sini kita sesuaikan saja ada S1, S2, S3, S4, S5, S6-nya. Dengan S1 sampai S6 tersebut ada pada solar panel tersebut. Di sini kita coba untuk S1 kita menggunakan positif dan negatif ke negatif. Lalu setelah itu kita mendapatkan bahwa solar panel tersebut mendapatkan 2,02 voltmeter. Lalu setelah itu kita coba untuk ammeternya. Kita mendapatkan segitu. Nah, teman-teman, bisa kalian lihat di sini kita bisa mempunyai suatu masalah jika solar panel tersebut akan terhalang cahaya atau tidak kena sinar matahari. Baik, di sini kita akan mencoba. Kita ubah terlebih dahulu ke Bisa kalian lihat di sini ada S1, S2, S3, S4, S5, S6 dan di trainer Envis 6009 juga ada beberapa S1, S2 sampai S6. Nah, jika suatu komponen solar panel ini kita tutup, maka di trainer Envis 6009 tersebut voltmeternya akan naik atau turun, yang dimana ketika ditutup ini mendapatkan 0,4. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat jika tidak ada tenaga surya atau sinar matahari, maka suatu tegangan listrik juga akan turun. Jika ibaratkan kita mendung dan itu suatu tegangan juga akan menurun karena tidak adanya sinar matahari. Gitu teman-teman. Bisa kalian pahami sebuah materi-materi untuk selanjutnya. Di sini mungkin presentasi dari kami tentang suatu praktik ini kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kembali lagi dengan kelompok kita, yaitu kita akan melanjutkan praktik pemeliharaan mesin pembangkit, yang dimana kita akan ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya kita masih sama dengan komponen solar panel, yaitu kita sekarang ke materi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke teman-teman, sebelum itu di sini kita komponennya masih sama dan alat dan bahannya juga masih sama. Mari kita langsung saja.
Di sini kita akan melakukan terlebih dahulu rangkaian seri. Untuk seri tersebut kita untuk negatifnya ke positifin sampai S6. Lalu setelah itu kita coba untuk ke ammeter. Di sini kita mendapatkan 10,5. Nah, kenapa begitu? Karena di rangkaian seri ini adalah untuk menghasilkan listrik yang lebih banyak ke voltmeter bukan ke ammeter. Jadi, kalau di seri ini ketika kita lihat di voltmeter ini bisa kita ubah ke voltmeter. Maka tegangan tersebut melebihi dari 10. Maka tidak bisa kita lihat nih berapa tegangan secara detailnya. Nah, dengan secara detail kita melihatnya dengan amfometer. Di 20. Kita coba gini aja. Oke, tunggu sebentar teman-teman karena di sini ada maintenance sedikit. Oke. Jadi kita akan ini materinya terlebih dahulu. Jika rangkaian seri adalah rangkaian yang menyeluruh untuk yang menghasilkan listrik yang menyeluruh dan dimana voltmeternya lebih tinggi. Apa sih voltmeter dan ammeter tuh? Kalau voltmeter itu adalah sebuah tegangan dan kalau ammeter itu ada arus listrik. Dimana jika rangkaian seri itu lebih banyak menghasilkan ke voltmeter atau suatu tegangan. Nah, bisa nih kalian lihat nih. Kita mendapatkan 11,2. Nah, bisa kalian lihat di sini kita mendapatkan dari voltmeter yang ada di trainer Envis 6009 kan cuma ada 10 sampai 10 doang. Nah, di sini kita secara detail sudah kita hasilkan dari amfometer yaitu dengan 11,22 teman-teman. Baik, setelah itu seri sudah, kita lanjut ke rangkaian paralel. Untuk paralel sendiri kita yang untuk paralel sendiri kan untuk yang tadi seri itu dari negatif ke positif. Kalau untuk yang paralel itu negatif ke negatif. Nah, kita bisa lihat yang
rangkaian paralel di voltmeter itu menghasilkan listrik yang secara terpisah, yang dimana voltmeternya itu lebih rendah dibanding ammeter. Baik, sekarang kita ke ammeterkan rangkaian paralel tersebut. Nah, mungkin bisa jadi kenapa mungkin ammeternya tidak bekerja secara dengan baik, karena di sini dengan keadaan yang mendung, maka suatu solar panel dengan trainer kit Envis 6009 tidak bekerja dengan baik. Nah, gitu teman-teman, banyak praktikum yang kita harus bedah lagi untuk kedepannya. Jangan lupa untuk terus tonton dengan kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kembali lagi dengan kelompok kita. Kita di sini akan melakukan praktikum yang selanjutnya. Jika tadi sudah melakukan praktikum tentang trainer Envis 6009, sekarang kita ke bioenergi trainer. Nah, di sini kita akan melakukan suatu menentukan sebuah tentang listrik lagi nih teman-teman. Nah, di sini dengan campuran yang ada air biasanya itu sekitar 60 mili dan campuran suatu kimia yaitu etanol sekitar 6 mili untuk menghasilkan suatu daya yang listrik tersebut. Pertama, nah ini air murni yang dengan ukuran 60 mili. Ini di sini kita akan masukkan ke dalam tabung bahan bakar. Nah, otomatis kita kurang 6 mili lagi untuk memasukkan ke dalam etanol ke dalam tabung gas. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam tabung gas. Nah, jika sudah, kita akan tutup. Tetapi di sini terlihat ada air keluar. Sebelum jika ingin mengetahui arusnya, kita akan menutup atau mau off-kan suatu saklar tersebut. Nah, jika sudah off, ini tidak akan mengalir lagi. Oke, kita ke tahap selanjutnya, di mana memasukkan kabel patch output dari reaksi bahan kimia tadi. Oke, ya. Nah, di sini kita outputnya dengan mengukurnya dengan ampometer, teman-teman. Nih, bisa kalian lihat ya, teman-teman. Nah, ini bereaksi atau enggak? Oke. Nih, ini bereaksi sekitar tegangannya 300 sampai 400 volt. Nah, selanjutnya kita juga melakukan suatu praktik eksperimen selanjutnya. Di sini ada kabel positif dan negatif disambungkan ke fan. Nah, harusnya suatu output ini akan menyala ketika ini udah bereaksi lama. Nah, kita membutuhkan suatu reaksi tersebut sekitar 1 jam karena keterbatasan waktu. Jadinya kita tidak mementingkan suatu output tersebut. Selain fan, kita juga akan menggunakan output buzzer atau suara. Ketika sudah 1 jam, output 2 ini bisa akan menyala ketika sudah bereaksi suatu reaksi kimia tersebut. Nah, jadi gitu teman-teman, banyak yang harus kita praktik untuk selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.